Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita bertemu pada pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pada pelajaran yang ke-6, ayo berwudu. Pada stop materi kita tata cara berwudu. Jadi di sini diceritakan tata cara berwudu. Sebelum kita mempelajari tata cara berwudu, kita mengetahui dulu apa saja syarat wudu. Jadi syarat wudu yang pertama beragama Islam. Di orang yang berwudu itu pastinya orang yang beragama Islam. Kalau bukan beragama Islam, dia tidak bisa berwudu. Yang kedua syarat wudu yaitu mumayyiz. Nah, mumayyiz ini orang yang sudah dapat membedakan perbuatan yang benar dan salah, yang baik dan yang tidak baik. Nah, itu namanya mumayyiz. Yang ini baik, yang itu tidak baik, berarti itu mumayyiz. Bisa membedakan benda yang baik dan benda yang tidak baik. Yang ketiga yaitu tidak berhadas besar. Ya, jadi tidak berhadas besar ini orang yang haid atau junub. Yang berikutnya menggunakan air suci dan menyucikan. Jadi air untuk berwudu harus air yang suci dan menyucikan. Air suci dan menyucikan. Selanjutnya lagi tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi syarat wudu yang pertama orang Islam, kedua mumayyiz, bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Yang berikutnya berhadas besar, orang junub atau janabah atau haid, orang yang menggunakan air suci dan menyucikan. Jadi air bersih, dan yang terakhir tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi yang dibasuh, anggota wudhu yang dibasuh harus basah dan sampai ke kulit. Jadi basahnya meresap ke dalam kulit. Selanjutnya lagi rukun wudhu. Nah, ini rukun wudhu, yang tadi syarat dan yang kedua adalah rukun. Jadi untuk mengetahui tata cara berwudu, yang pertama kita ketahui dulu syaratnya apa saja, ya yang di atas tadi. Kemudian yang kedua yaitu rukun wudu. Rukun wudu ini hanya ada 6. Yang pertama niat. Niat kita berwudu. Contohnya atau misalnya nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Dalam hati kita, saya berwudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian membasuh muka, membasuh kedua tapak tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam ini yaitu berurutan. Berurutan ini maksudnya yaitu tidak ada yang sesuai aturan, tidak ada yang misalnya tidak boleh membasuh tangan duluan, jadi harus muka dulu, tangan, kepala dan kaki. Jadi sesuai dengan urutannya. Itu adalah rukun wudu. Selanjutnya lagi dari tata cara berwudu kita ketahui syaratnya, rukunnya, kemudian sunnah. Sunnah ini menambah pahala di dalam berwudu. Yang pertama yaitu membaca basmalah pada permulaan wudu. Jadi saat kita memulai berwudu, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian kita menggosok gigi, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan, berkumur dan membersihkan hidung, mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga. Jadi mengusap telinga itu adalah hukumnya sunnah. Jadi setelah kepala kemudian mengusap telinga. Mendahulukan anggota wudhu yang kanan dari yang kiri. Jadi kalau membasuh tangan kanan dulu, kalau membasuh kaki kanan dulu, dan yang terakhir yaitu membaca doa selesai wudhu, itu doa penutup dari wudhu. Selanjutnya lagi, setelah mengetahui sunnah wudhu, yang keempat yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi wudhu itu tidak baik, tidak bisa dikatakan wudhunya berhasil atau sempurna kalau ada yang ini ya. Yang pertama, buang angin atau kentut, buang air kecil, buang air besar. Nah, ini membatalkan wudhu. Jadi kalau batal maka harus mengulang wudhunya lagi. Menyentuh kubul atau dubuk dengan telapak tangan. Jadi yang berikut ini kita menyentuh kemaluan kita yang di depan atau yang di belakang dengan telapak tangan kita yang putih itu. Jadi menyentuh kemaluan dengan telapak tangan yang putih itu membatalkan wudhu. Selanjutnya tidur itu juga membatalkan wudhu. Yang terakhir, hilang akal karena mabuk. Jadi kalau orang mabuk pasti wudhunya batal. Jadi kalau mau sholat harus mengulang wudhunya seperti biasa. Nah, jadi dalam tata cara wudhu kita ketahui dulu syaratnya, rukunnya, sunnahnya, dan yang membatalkan wudhu. Kalau kita sudah ingat, sudah mengetahui yang 4 macam ini, maka kita bisa berwudu dengan baik dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.